Halo semua, di video kali ini admin akan lanjutkan alur cerita kemarin yang menceritakan bagaimana Xiaoyan ke pegunungan iblis yang berada di dunia bawah untuk mendapatkan tombak legenda. Namun ketika Xiaoyan sampai, dia pun diikuti oleh beberapa orang. Yang tidak lain dia adalah Lei Ying dan San Ying dan juga Tu Xiuwan. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berada di pegunungan iblis ini, dan banyak monster yang mencoba untuk menghalangi mereka. Namun dengan kemampuan Xiaoyan dengan jantung api putih, ia pun berhasil membakar mereka semua. Ia pun memerintahkan Hansen dan juga Bailing untuk memancing Raja Iblis ke tempat ini, sedangkan dirinya sedang mempersiapkan sebuah segel untuk mengurungnya. Akhirnya Xiaoyan pun dia mempersiapkan tempat ini untuk menjebak Raja Iblis tersebut. Xiaoyan dan Zhongbo masih menunggu kedatangan Jenderal Hansen dan Yang Mulia Bailing. Tiba-tiba, kekacauan melanda lagi, langit menjadi gelap, dan monster-monster iblis muncul menyerang mereka. Namun, api dari Xiaoyan dengan mudah mengubah monster-monster itu menjadi abu. Xiaoyan lalu meminta Zhongbo dan pasukannya memejamkan mata. Ia menggunakan teknik Yao Beng, mengeluarkan kekuatan paling lemahnya. Jika kekuatan penuh Yao Beng dilepaskan, bahkan dengan mata tertutup pun, mereka akan terpengaruh parah. Kebutaan mata hanyalah efek paling ringan dari Yao Beng. Kekuatan terkuatnya bisa melumpuhkan kekuatan spiritual. Zhongbo dan pasukannya selamat karena mengikuti instruksi Xiaoyan. Zhongbo terkejut melihat kekuatan Xiaoyan. Apa yang baru saja Yang Mulia Xiao Feng lakukan? Mendadak, kilatan cahaya aneh melesat mendekat. Xiaoyan dan Zhongbo mengerutkan kening. Cahaya itu berubah menjadi bentuk anjing saat mendekat. Zhongbo segera bersiap dengan origin dewa miliknya, tetapi anjing itu malah menggonggong dan berlari ke arah Xiaoyan. Bagaimana bisa ada anjing di sini? Zhongbo heran. Xiaoyan tidak merasakan bahaya dari anjing itu. Meskipun kuat, anjing itu tampak mengenalinya. Ia bahkan menggelayuti kaki Xiaoyan, membuat semua orang bingung. Apakah ini peliharaan Yang Mulia Xiao Feng? Tanya Zhongbo. Xiaoyan mengerutkan kening. Mana mungkin aku punya peliharaan yang baru muncul? Ia menghela napas, lalu bertanya pada anjing itu apakah ia mengenalnya. Anjing itu mengangguk 2 kali. Xiaoyan bingung, tapi ia merasakan ikatan aneh dengan anjing itu. Bagaimana kalau kau menjadi peliharaanku? Usul Xiaoyan. Anjing itu menggonggong 2 kali. Setuju. Xiaoyan tersenyum tipis. Baiklah, mari kita beri nama, kata Xiaoyan. Semua menatap penasaran. Bagaimana kalau Wang Kai? Xiaoyan mengusulkan. Semua orang menahan tawa, merasa nama itu lucu. Xiaoyan menghela napas. Karena anjing ini suka menjilat, bagaimana kalau kita sebut saja anjing yang suka menjilat? Wajah anjing itu semakin gelap, sementara semua orang tertawa terbahak-bahak. Zhongbo menyela, seharusnya Bailing dan yang lainnya sudah tiba. Benar saja, Hansen dan Bailing masing-masing berhasil memancing 2 Raja Iblis. Namun, tombak yang mereka cari tidak ada pada Raja Iblis tersebut. Xiaoyan berpikir keberuntungan mereka tidak terlalu bagus. Tapi karena Raja Iblis sudah terpancing, mereka harus menghadapinya. Kedua Raja Iblis ini mungkin adalah Dolgat Bintang 5, tidak akan mudah dihadapi, kata Zhongbo khawatir. Xiaoyan menyipitkan mata ke langit. Jangan terlalu khawatir, Zhongbo, kita tunggu sebentar lagi. Biarkan Bailing dan Hansen menahan mereka. Orang-orang yang mengikuti kita pasti akan segera datang. Lagi pula, sepertinya waktu kekacauan akan segera tiba. Tak lama kemudian, Zhongbo menerima kabar dari mata-mata pasukan bayangan, San Ying dan Lei yang sudah di sini. Mereka tahu tujuan kelompok lain adalah mencari warisan Xiao Feng. Apakah kita akan turun dan ikut bertempur? Xiaoyan tersenyum, jangan khawatir, aku punya rencana yang akan kuungkapkan pada waktunya. Di sisi lain, San Ying dan Lei yang muncul di kejauhan. Sial, Yang Mulia Surga ke-9 ini sudah duluan. Mereka juga tampaknya sudah merencanakan sesuatu dan terus mengamati. Ada banyak jenderal setia di bawah Xiao Feng. Kita harus menyusun strategi. Lei yang mengangguk, sebaiknya kita bersembunyi dulu, tunggu situasi aman, dan juga menunggu Tu Xiuyan. Zhongbo yang gelisah kembali bertanya pada Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak membantu Hansen dan Bailing, mereka akan dalam kesulitan. Xiaoyan tersenyum, Zhongbo, jangan khawatir, waktu kekacauan akan tiba. Terdengar gemuruh di kejauhan, waktu kekacauan telah tiba, kegelapan menutupi seluruh area. Xiaoyan menghela napas, menatap langit, dan berteriak lantang, Tuan Tu Xiuyan, ada yang ingin kukatakan padamu. Bukankah lebih baik kita bergandengan tangan? Jika Tuan Tu Xiuyan membutuhkan warisan dariku, aku akan memberikannya. Suara Xiaoyan yang nyaring menyebar di tengah kegelapan. Tu Xiuyan, San Ying, dan Lei yang bersembunyi terkejut mendengar itu. Tu Xiuyan mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Mulia Surga ke-9 ini, katanya pada rekannya. Rekannya mengangguk, sepertinya ia mencoba meminta bantuanmu. Ingin bergandengan tangan menghadapi Raja Iblis,
tampaknya posisi kita sudah lama diketahui Xiao Feng. San Ying dan Lei yang juga mengerutkan kening. Mungkinkah Tu Xiuyuan akan bergabung dengan Xiao Feng? Jika mereka berdua bergabung, tim kita akan dalam bahaya. Kita harus merumuskan rencana. San Ying mengangguk. Bagaimana mungkin mereka bisa bergabung? Tampaknya Xiao Feng ini punya tipuan. Mungkinkah ia hanya berpura-pura bergabung untuk mengecoh kita? Lei yang mengangguk. Sebaiknya kita menunggu dulu situasi apa yang akan terjadi. Mereka pun mengamati arah Xiao Yan di tengah kekacauan. Xiao Yan kembali berteriak, Tu Xiuyuan, kita bisa bekerja sama menangani pewaris lainnya. Bukankah hasilnya akan bagus? Lei Yang dan San Ying semakin gelisah. Tu Xiuyuan sedikit tertarik. Tentu saja, tujuan utamanya adalah mendapatkan warisan Lei Yang dan San Ying. Sementara membunuh Xiao Feng adalah keinginan rekannya. Tu Xiuyuan berpikir, aku bisa bekerja sama dengan Xiao Feng untuk menyingkirkan dua pewaris lainnya. Masalah menghabisi Xiao Feng bisa dipikirkan nanti. Xiao Yan masih menunggu jawaban Tu Xiuyuan. Zongbo sedikit cemas, sepertinya rencana ini tidak berhasil. Namun, tak lama kemudian, suara Tu Xiuyuan terdengar dari kejauhan, menyetujui, Yang Mulia Xiao Feng benar-benar memiliki strategi yang sama denganku. Kalau begitu, kita memang harus bekerja sama. Mendengar itu, wajah San Ying dan Lei yang berubah drastis. Keduanya mengumpat dalam hati. Apa yang harus kita lakukan? Lei yang bertanya pada San Ying. Mereka saling pandang, hendak berdiskusi. Namun, sebelum mereka sempat bicara, sebuah ledakan terjadi di atas kepala mereka. Lautan api seperti sambaran petir menghilangkan kegelapan di atas mereka. Ini adalah kekuatan teratai Phoenix milik Xiao Yan untuk mengungkap keberadaan mereka. Xiao Yan tertawa, menanggapi Tu Xiuyuan. Karena saudara Tu Xiuyuan setuju, aku akan memulainya terlebih dahulu. Mendengar itu, San Ying dan Lei yang menggertakkan gigi. Sepertinya kita tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara adalah bertempur. Kita harus segera menghadapi Xiao Feng sebelum Tu Xiuyuan, kata San Ying. Lei yang mengangguk. San Ying memerintahkan Lei yang mengikutinya. Kekuatan spiritual keduanya menyebar. Setelah cahaya teratai api menghilang, mereka harus menggunakan kekuatan spiritual sebagai mata di tengah kegelapan. Mereka berniat mencari Xiao Yan, tetapi tidak menemukannya karena banyak monster iblis di sekitar. Keduanya terus melesat, melacak keberadaan Xiao Yan dengan kekuatan spiritual. Mereka bisa melihat cahaya putih yang menandakan aura seseorang. Zongbo terkejut dan bertanya pada Xiao Yan, bagaimana caranya Tu Xiuyuan mau bergabung? Xiao Yan tersenyum, jujur, aku hanya berjudi, tapi jelas Tu Xiuyuan tidak punya hubungan baik dengan Lei Yang dan San Ying. Setelah itu, Xiao Yan segera mengirim transmisi suara kepada Bailing dan Hansen, memerintahkan mereka mundur. Keduanya cepat mengikuti. Bersamaan dengan mundurnya mereka, San Ying dan Lei yang beserta pasukannya segera masuk ke kerumunan. San Ying dan Lei yang juga merasakan cahaya kuat dan melesat ke sumber cahaya. Keduanya langsung menyerang cahaya kuat yang mereka temukan. Namun, setelah benturan, keduanya terkejut. Sosok yang mereka serang bukanlah Xiao Yan dan kelompoknya, melainkan dua Raja Iblis. Menyadari itu, keduanya berpikir, menghadapi Raja Iblis hanya membuang-buang energi sebelum menghadapi Xiao Yan dan Tu Xiuyuan. Oleh karena itu, keduanya memutuskan mundur dan melarikan diri dari kejaran Raja Iblis. Xiao Yan tersenyum, merasakan dengan kekuatan spiritualnya. Ketika keduanya hendak melarikan diri, Xiao Yan tidak ingin melewatkan kesempatan ini, apalagi mereka telah memasuki formasi yang sebelumnya ia buat. Xiao Yan kembali berteriak, apakah kalian ingin membunuhku? Aku ada di hadapan kalian. Mengapa kalian pergi? Mendengar suara Xiao Yan, keduanya sedikit berhenti dan menoleh ke sumber suara. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan segera memejamkan mata. Ketika ia membuka mata kembali, lingkaran cahaya yang sangat terang melonjak, cahaya putih yang sangat terang menyelimuti semua orang, kegelapan menghilang, dan suasana seolah berubah menjadi siang hari. Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng terkuatnya untuk menghadapi San Ying dan Lei Yang. Saat Yao Beng bereaksi, jiwa dan kekuatan fisik semua orang tidak bisa bergerak. Lei Yang dan San Ying tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Pasukan mereka yang telah menembus formasi Xiao Yan juga tidak bisa bergerak. Xiao Yan berkata kepada mereka, sejujurnya, aku ingin membunuh kalian, tapi sebelum itu, aku ingin memberi kalian hadiah terbaik. Setelah selesai berbicara, segel di tangan Xiao Yan berubah. Formasi langit guntur api diaktifkan, dan api bersama guntur meledak. Gemuruh kuat menyebar. Zongbo dan Bailing juga dibutakan oleh Yao Beng. Xiao Yan tidak menyadari apa yang terjadi. Lapisan gelombang api muncul bersama guntur yang terus menyambar. Kekuatan Yao Beng sebelumnya telah menghancurkan banyak monster iblis di dalam formasi. Dengan formasi yang diaktifkan, kekuatan yang dipenuhi kekerasan itu menghabisi semua monster iblis. Raja Iblis pun perlahan tidak bisa bertahan, kulit mereka yang sekeras baja mulai hancur. Pada akhirnya, di tengah formasi yang dilepaskan Xiao Yan, yang tersisa hanyalah San Ying dan Lei yang beserta beberapa pasukan mereka. Baik Lei yang maupun San Ying adalah Dolgat bintang 4,
kekuatan fisik mereka sangat kuat. Xiao Yan hanyalah Dolgat bintang 1. Meskipun formasi yang dilepaskan Xiao Yan kuat, membunuh mereka sangat sulit dilakukan. Namun, setidaknya mereka akan menderita kerugian yang cukup besar. Tu Xiuyuan terkejut di kejauhan. Tu Xiuyuan juga terkena imbas kebutaan dari Yao Beng Xiao Yan. Namun, karena lokasi mereka yang jauh, mereka segera pulih. Tu Xiuyuan mengalami kebimbangan akibat kebutaan sesaat. Kesadarannya yang kabur mengejutkannya. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya. Rekan di samping Tu Xiuyuan juga mengerutkan kening dan terkejut. Tu Xiuyuan kembali bergumam, tampaknya yang mulia surga ke-9 ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Rekannya mengangguk, mereka bahkan telah mengatur formasi tingkat tinggi. Sepertinya mereka juga datang lebih awal dan telah memperhitungkan semuanya. Strategi dan keberanian yang mulia Xiao Feng ini tidak sederhana. Tampaknya akan jauh lebih sulit jika kita berhadapan dengan kelompok Xiao Feng dibandingkan dengan San Ying dan Lei Yang. Tu Xiuyuan mengangguk. Sepertinya kita memang meremehkan kekuatan Xiao Feng. Jika diberi waktu untuk tumbuh dewasa, aku khawatir Xiao Feng ini akan menjadi pewaris terbaik. Rekan di samping Tu Xiuyuan mengangguk. Yang paling penting, aku tidak tahu metode apa yang digunakan Xiao Feng. Formasi yang ia tunjukkan begitu kuat, apalagi dengan cahaya sangat kuat yang sebelumnya membutakan kita. Tu Xiuyuan mengerutkan kening mendengar itu. Keduanya kembali memandang ke arah kekacauan yang jauh di hadapan mereka. Api di tanah membumbung, awan guntur berkumpul di udara. Suara guntur meledak terus-menerus, guntur saling terjalin, gelombang panas juga terus-menerus mengakibatkan suhu sekitar menjadi sangat tinggi. Xiao Yan telah mengeluarkan teknik formasi langit guntur api tingkat ekstrim. Setelah sekian lama tak sadarkan diri, kerumunan yang pingsan akhirnya tersadar dari dampak api putih yang dahsyat. Saat mereka berusaha menguasai kembali tubuh mereka, rasa sakit menjalar di sekujur organ dalam. Begitu mata mereka terbuka, mereka melihat lautan api yang perlahan memudar. San Ying dan Lei Yang, yang berada di tengah kerumunan, mengumpat dalam hati dan berniat kabur. Namun, tiba-tiba ledakan lain mengguncang area itu. Keduanya terlempar jauh, menghantam tanah hingga menciptakan kawah dalam. Hanya Xiao Yan yang tetap melayang di udara, sendirian. San Ying menatap Xiao Yan dan tertawa pahit. Aku tidak menyangka akan dihajar 2 kali oleh Xiao Feng ini. Di sampingnya, Lei yang mencoba bangkit sambil memuntahkan darah. Niat membunuh terpancar kuat dari matanya saat ia menatap Xiao Yan. Meskipun luka luar mereka cepat pulih, luka dalam para dogat, makhluk kuat seperti mereka, butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Keduanya tampak terluka parah di dalam, menatap Xiao Yan dengan campuran emosi dan niat membunuh. Lei yang tak banyak bicara, ia segera mengentakkan kaki ke tanah dan melesat ke arah Xiao Yan, bermaksud membunuhnya. Origin dewa yang kuat melonjak dari tubuhnya. Namun, di saat yang sama, sesosok bayangan lain melesat dan menghantam Lei Yang. Lei yang sudah terluka, kembali terpental mundur, terguling-guling di tanah sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri. Ia mendongak ke langit, dan sosok yang menghalanginya adalah Bailing, seorang dogat bintang 4 tahap menengah. Lei yang sendiri baru dogat bintang 4 tahap awal dan sedang terluka, jadi ia akan sulit menghadapi Bailing. Bailing menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, kita harus membunuh semua orang. Mendengar itu, San Ying tersenyum sinis dan berteriak pada Xiao Yan. Formasi Xiao Feng memang kuat, tapi membunuhku itu hanya mimpi. San Ying menoleh ke arah Lei yang sudah berdiri di sampingnya. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh lain melesat dan bergabung dengan Lei Yang dan San Ying. Bailing mengerutkan kening, mengenali sosok baru itu. Ia bergumam, itu Wang Yuanqing, orang ini jauh lebih kuat dari Tu Xiuyuan. Dia di puncak dogat bintang 5. Di kejauhan, Tu Xiuyuan juga melihat kemunculan Wang Yuanqing. Ia menyipitkan mata dan tersenyum licik. Bergumam, ini menarik. Dari tatapannya, jelas Tu Xiuyuan tidak akur dengan Wang Yuanqing. San Ying kembali berbicara pada Xiao Yan, sepertinya akhirmu sudah di depan mata, Xiao Feng. Xiao Yan hanya tersenyum menanggapi. Wang Yuanqing sedikit menoleh dan berbisik pada San Ying dan Lei Yang, aku akan menahan Bailing, sementara kalian berdua harus menghabisi Xiao Feng. Keduanya mengangguk, yakin bisa mengalahkan pasukan Xiao Yan. Meskipun kelompok Xiao Yan punya banyak prajurit, yang terkuat hanya Bailing, sedangkan Zhongbo, Jie, dan Hansen akan mudah dihadapi Lei Yang dan San Ying. Bahkan jika Xiao Yan ikut bertarung, mereka merasa itu tak akan banyak berpengaruh. Bailing kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata, Xiao Feng bisa mundur, kami akan berusaha sekuat tenaga mengatasi makhluk-makhluk ini, sekalipun harus mati, kami tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan hanya tersenyum tanpa menanggapi perkataan Bailing. Xiao Yan lalu menoleh ke arah Tu Xiuyuan dan berkata dengan lantang, bukankah kita sekutu, Tu Xiuyuan? Kesempatan ini langka, dan kita sebagai dua pewaris akan mendapatkan keuntungan besar setelah pertempuran ini. Mendengar itu, Tu Xiuyuan tersenyum dan segera menghampiri Xiao Yan. Rekannya di samping Tu Xiuyuan bertanya, kau mau bantu Xiao Feng? Apa kau mau jadi musuh mereka?
Tu Xiuyuan berbisik, aku hanya ingin membunuh Wang Yuanqing. Setelah itu, terserah mereka mau melakukan apa pada Xiao Feng. Selesai bicara, Tu Xiuyuan kembali menatap kelompok San Ying dan Lei Yang. Keduanya menunjukkan ekspresi dingin. Bahkan jika tidak terluka parah, mereka akan kesulitan jika Tu Xiuyuan bergabung. Dengan Tu Xiuyuan di pihak Xiaoyan, posisi mereka akan sangat dirugikan. Tu Xiuyuan segera berkata pada Xiaoyan, Wang Yuanqing milikku. Jadi, dalam pertempuran ini, kau seharusnya bisa menghabisi dua idiot yang tersisa. Tapi, aku sarankan kau berhati-hati, warisan San Ying adalah mata kirinya, sementara warisan Lei yang adalah jari di lengan kanannya, dan keduanya sangat mahir menggunakannya. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan berterima kasih pada Tu Xiuyuan. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah Lei yang ada di hadapannya. Setelah itu, Xiaoyan berkata, serahkan Lei yang padaku. Zhongbo terkejut mendengar itu, ia berkata, tidak mungkin, Lei yang itu Dolgat bintang 4. Meskipun terluka, Xiaoyan melambaikan tangannya, menghentikan omelan Zhongbo. Xiaoyan melanjutkan, jangan banyak bicara, tidakkah kalian lihat Lei yang punya ekspresi tak sabar? Xiaoyan tersenyum, menatap Lei yang dengan tajam. Lei yang tersenyum sinis dan bertanya, apa Xiao Feng benar-benar ingin menghadapiku? Dengan kekuatan Dolgat bintang 1, ia terlalu percaya diri. Di sisi lain, Tu Xiuyuan juga mengerutkan kening setelah mendengar Xiaoyan. Tu Xiuyuan berpikir, apa yang dikatakan Xiaoyan ini omong kosong? Bagaimana mungkin Dolgat bintang 1 bisa melawan Dolgat bintang 4? Meskipun Xiaoyan adalah pewaris terkuat, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Tidak ada lagi perdebatan dari anggota kelompok Xiaoyan. Keputusan Xiaoyan sudah bulat, dan Bai Ling serta yang lainnya hanya bisa menghela napas, membiarkan Xiaoyan menghadapi Lei Yang. Xiaoyan melawan Lei Yang, tanpa basa-basi. Lei Yang segera mengeluarkan sumber origin dewa dari tubuhnya. Ribuan bintang origin dewa terlihat di atas kepalanya. Jumlahnya mencapai setidaknya 150.000 bintang, angka yang dimiliki seorang Dolgat bintang 4, dibandingkan dengan 3.500 bintang milik Xiaoyan, perbedaannya sangat mencolok. Lei Yang dengan penuh percaya diri berkata pada Xiaoyan bahwa ia pasti bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Xiaoyan tersenyum menanggapi, mengakui peluang kemenangannya memang tidak terlalu besar, karena itu, Xiaoyan tidak akan melawan Lei Yang secara langsung. Selesai berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya dan segera berlari menjauh. Lei Yang tersenyum mengejek ke arah Xiaoyan. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tak ada yang akan melindungi Xiaoyan, dan membunuhnya adalah harapan Lei Yang. Akhirnya, Lei Yang melesat mengejar Xiaoyan dengan origin dewa yang melonjak. Energi kekuatan penuh menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan niat membunuh yang kuat. Meski begitu, Lei Yang sebenarnya sudah terluka parah. Dengan kecepatan lesatannya, organ dalam tubuhnya terasa perih. Semburan darah memuncrat, tetapi Lei Yang tak mempedulikannya. Yang ada di pikirannya hanyalah cara membunuh Xiaoyan dalam waktu singkat. Lei Yang segera mengulurkan tangan kanannya, tempat ia memiliki jari warisan yang mulia. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan kekuatan ini langsung meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari hal itu, tersenyum lembut dan bertanya kepada Lei Yang, apakah kamu benar-benar akan menggunakan kartu truf terkuatmu di awal pertempuran? Lei Yang terdiam, fokus untuk menghabisi Xiaoyan dalam waktu singkat. Xiaoyan menyadari bahwa serangan Lei Yang tidak bisa diremehkan. Ia segera mengeluarkan cangkang kura-kura dan masuk ke dalamnya. Cangkang kura-kura ini dihantam oleh serangan Lei Yang. Cangkang ini sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Setelah serangan berlalu, Xiaoyan kembali keluar dari cangkang kura-kura. Lei Yang menyipitkan matanya, sedikit terkejut melihat apa yang baru saja digunakan Xiaoyan. Lei Yang akhirnya mengejek Xiaoyan, apakah kemampuanmu hanya sebatas menyembunyikan diri? Lei Yang benar-benar menggertakkan gigi. Ia khawatir Xiaoyan akan kembali menggunakan cangkang kura-kura yang tak bisa dihancurkan itu. Jika begitu, pertempuran mereka akan berlangsung lama. Sementara itu, ketegangan juga terjadi di sisi lain. San Ying berhadapan dengan dua orang, dan pertempuran mereka terlihat seimbang, sulit menentukan pemenangnya. Namun, Wang Yuanqing adalah yang paling menderita. Tu Xiuyuan memanfaatkan Wang Yuanqing yang juga terluka akibat serangan Xiaoyan sebelumnya. Pertempuran antara keduanya tampak akan segera berakhir. Lei Yang di kejauhan menyaksikan hal tersebut dan kembali mengertakkan giginya. Ia mengutuk dalam hati, sial, tampaknya Lei Yang harus segera menyelesaikan pertempurannya dengan Xiaoyan. Ia kembali menatap Xiaoyan dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan menjadi pengecut dengan terus berlari? Xiaoyan tersenyum dan mengejek Lei Yang terlihat sangat marah. Xiaoyan melanjutkan, jika memang itu yang kamu inginkan, aku akan menghadapi Lei Yang secara langsung. Mendengar Xiaoyan berbicara dengan ekspresi serius, Lei Yang menyipitkan matanya. Ia tidak tahu rencana Xiaoyan, tetapi samar-samar ia merasakan firasat buruk. Di sisi lain, Xiaoyan mengeluarkan origin dewa dengan 3.500 bintang. Xiaoyan sengaja menekan bintang-bintang di tubuhnya, seharusnya ia bisa mengeluarkan setidaknya 6.000 bintang. Lei Yang melihat bintang-bintang Xiaoyan dan tersenyum sinis.
Lei Yang melanjutkan, itu benar-benar bagus. Selesai berbicara, Lei Yang kembali mengeluarkan origin dewa yang kuat dari dalam tubuhnya. Lei Yang kembali melesat, mengeluarkan kartu terkuat miliknya ke arah Xiaoyan. Ia kembali mengulurkan jarinya, dan kekuatan yang sangat kuat segera meluncur ke arah Xiaoyan. Kejutan tak terduga, jari raksasa seketika mengembun dan dengan sangat cepat dihempaskan ke arah Xiaoyan. Kekuatan penuh kehancuran ini sangat mengerikan, membuat semua orang menoleh. Zhongbo dan Bailing menunjukkan kekhawatiran saat menatap pertarungan Xiaoyan. Di pusat pertempuran, Lei Yang mendengar Xiaoyan berbisik di telinganya. Xiaoyan berkata, jari milik Lei Yang ini sangat kuat, tetapi itu akan segera menjadi milikku. Lei Yang awalnya mengira kalimat ini hanya lelucon. Namun, beberapa detik kemudian, Lei Yang tiba-tiba merasakan sakit di jari tengahnya. Ia menatap jari tengahnya yang telah menghilang dan benar-benar terkejut. Lei Yang membuka mulutnya, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena ngeri. Ia juga tidak bisa menarik serangannya dan jatuh dalam kebingungan. Lei Yang tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Xiaoyan hingga ia bisa merebut warisan miliknya. Bersamaan dengan Lei Yang tertegun, cahaya hitam seketika keluar dan berhadapan dengan serangan jari yang dilancarkan Lei Yang. Lubang hitam yang dilancarkan oleh Xiaoyan menelan jari raksasa Lei Yang. Xiaoyan tersenyum sebelum menatap Lei Yang terkejut di kejauhan. Setelah itu, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan pada saat yang bersamaan, jari raksasa yang sebelumnya diserapnya kembali muncul. Jari raksasa ini adalah serangan Lei Yang sebelumnya, dan kini berbalik menyerang dirinya. Lei Yang semakin terkejut melihat serangannya sendiri mengarah kepadanya. Ia tak pernah berpikir akan berhadapan dengan serangan kuat miliknya yang telah ia lancarkan. Terlebih lagi, Lei Yang tahu kekuatan serangan ini dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Akhirnya, Lei Yang segera mengeluarkan semua kemampuannya untuk menepis serangannya sendiri. Benturan pun terjadi, namun tak lama kemudian, jari ini menembus pertahanan Lei Yang, dan tubuhnya hancur. Lei Yang berakhir di bawah serangannya sendiri, benar-benar terkejut. Bersamaan dengan tubuh Lei Yang hancur, jiwanya segera melesat pergi meninggalkan tubuhnya. Ini adalah salah satu kehebatan seorang Dolgat, meskipun tubuhnya dihancurkan, jiwanya masih bisa melarikan diri dan di masa depan hanya perlu mencari tubuh untuk meningkatkan kekuatannya kembali. Di sisi lain, melihat jiwa Lei Yang pergi, mata Xiaoyan memanas. Xiaoyan bergegas mengejar sisa jiwa Lei Yang melarikan diri dengan sangat cepat. Namun, tiba-tiba sebuah kilatan menghentikan pergerakan jiwa Lei Yang. Xiaoyan sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Ia bisa melihat bahwa sosok cahaya ini ternyata adalah seekor anjing yang sebelumnya pernah bertemu dengannya. Anjing ini menghentikan pergerakan Lei Yang, dan tanpa basa-basi, segera menggonggong dan membuka mulutnya ke arah Lei Yang. Anjing ini menelan sisa jiwa Lei Yang, dan dengan begitu, Lei Yang benar-benar tamat. Medan pertempuran bergemuruh, dipenuhi debu dan jeritan. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan hanya bisa menghela napas, menyaksikan nasib tragis Lei Yang, seorang pewaris yang mulia. Ia tak menyangka kematian seorang pewaris bisa sebegitu mengenaskan. Tak jauh dari sana, San Ying melihat langsung apa yang menimpa Lei Yang. Ia sendiri sedikit terluka setelah bertarung dengan beberapa anggota kelompok Xiaoyan. Namun keterkejutannya melampaui rasa sakitnya saat melihat Lei Yang, sang pewaris kuat, dihabisi oleh Xiaoyan yang hanya seorang Dogat bintang 1. Amarah meluap dalam dirinya. Sampah, teriak San Ying, mencerca Lei Yang bahkan tak mampu mengalahkan Dogat rendahan. Pandangannya beralih pada Wang Yuankun yang sudah bersimpuh tak berdaya. Tanpa ampun, Tu Xiuyuan mengangkat pedang panjangnya, kilatan baja menyambar, dan kepala Wang Yuan King terpenggal. Sisa-sisa jiwanya yang bergejolak pun dihancurkan oleh tangan Tu Xiuyuan yang lain. Riwayat Wang Yuankun, sama seperti Lei Yang, berakhir sudah. Kematian Lei Yang dan Wang Yuankun membuat San Ying menyadari satu hal. Ia terjebak, tidak ada harapan untuk bertahan hidup di sini. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Sekarang juga, jika ia berhasil lolos, ia bersumpah akan membalas dendam di kemudian hari. Dengan tekad bulat, San Ying melesat ke langit. Tangannya sibuk menciptakan segel, berniat menggunakan formasi untuk menipu semua orang dan kabur. Tiba-tiba, suara Xiaoyan terdengar nyaring dari atas. Apakah saudara San Ying ingin melarikan diri? Belum sempat San Ying bereaksi, Xiaoyan sudah kembali melesat, memotong jalur pelariannya. San Ying terkejut. Ia tak menyangka orang pertama yang menghadapinya adalah Xiaoyan. Dengan geram, ia menggertakkan gigi, mengabaikan Xiaoyan, dan segera mengubah arah. Segel di tangannya masih berputar cepat, menciptakan celah di langit, jalan keluarnya. San Ying bergegas menuju celah itu, mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, tepat saat ia hampir mencapainya, Xiaoyan kembali muncul, menghalangi. Aku tidak akan membiarkan siapapun lolos hari ini, kata Xiaoyan tenang. Tapi, aku akan memberimu kompensasi. Kau boleh pergi, asalkan kau meninggalkan warisanmu. Hanya dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku, balas San Ying, menggertakkan gigi.
Namun, kalimatnya belum usai ketika ia merasakan semburan darah memuncrat dari mata kirinya. Bola mata San Ying melesat, melayang di hadapan Xiao Yan. Kini, San Ying hanya memiliki satu mata, dan kemarahan membakar jiwanya. "Aku benar-benar akan menghabisimu," teriak San Ying, siap menerkam Xiao Yan. Tapi di saat yang sama, banyak orang lain bergegas mendekat. San Ying menggertakkan giginya lagi, membatalkan niatnya, dan bergegas kembali menuju celah. Xiao Yan hanya tersenyum, melambaikan tangannya. "Sampai jumpa," katanya, sambil mata kiri yang dipegangnya menghilang, menyatu dengan dirinya. Xiao Yan kini memiliki mata baru, sebuah warisan dari sosok yang mulia. Kerumunan segera mengejar ke celah, namun San Ying sudah menghilang, berhasil lolos. Tu Xiuyuan menggertakkan gigi kesal, sementara para prajurit sibuk menghabisi anggota kelompok San Ying yang tertinggal. Tu Xiuyuan menatap celah yang perlahan tertutup rapat, merasakan keanehan, sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. "Mengapa Yang Mulia Xiao Yan tidak menghentikan San Ying?" tanya Tu Xiuyuan segera. Xiao Yan menghela napas, memasang ekspresi sedih. "San Ying tidak bisa kuhentikan," jawabnya, "dia terlalu kuat. Dengan kekuatanku, bagaimana mungkin aku bisa menghentikannya?" Tu Xiuyuan mengerutkan kening. Sepertinya Xiao Yan sengaja melepaskan San Ying, pikirnya. Ia tentu saja melihat pertarungan singkat antara Xiao Yan dan San Ying sebelumnya. Ia kemudian bertanya dingin, "Bagaimana dengan warisan milik Lei Yang?" Xiao Yan mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. "Aku tidak tahu mengenai warisan Lei Yang," katanya. Tu Xiuyuan semakin yakin, warisan Lei Yang pasti ada di tangan Xiao Yan. "Sebaiknya kau mengulurkan tangan," bisiknya, penuh tekanan. Xiao Yan tersenyum, dan tanpa ragu mengulurkan tangannya. Tu Xiuyuan menyipitkan mata, sedikit terkejut. Ternyata warisan itu benar-benar ada pada Yang Mulia Xiao Yan, serunya. Apakah Yang Mulia Xiao Yan benar-benar ingin menelan warisan itu sendirian? Niat membunuh yang kuat terpancar dari mata Tu Xiuyuan. Ia memang tidak terlalu memperhatikan pertarungan antara Xiao Yan dan Lei Yang. Namun fakta bahwa Xiao Yan berhasil membunuh Lei Yang berarti warisannya pasti di tangannya. Ditambah lagi, Xiao Yan juga berhadapan dengan San Ying, dan sepertinya warisan San Ying juga ada padanya. Tu Xiuyuan segera menuntut agar Xiao Yan mengeluarkan warisan milik San Ying. Xiao Yan tersenyum tipis. "Jika kita membagi warisan satu persatu, aku sudah mendapatkan warisan dari Lei Yang. Sementara itu, Tu Xiuyuan tidak berhadapan dengan San Ying dan tidak mengejarnya. Jadi, jika Tu Xiuyuan tidak mendapatkan warisan dari San Ying, apakah itu kesalahanku?" Mendengar ucapan berbelit Xiao Yan, emosi Tu Xiuyuan semakin mendidih. Ia menatap Xiao Yan dingin. "Menurutku, warisan dari San Ying juga ada bersamamu," katanya perlahan. Xiao Yan tertawa kecil. "Ini benar-benar menakjubkan, aku tidak menyangka ini bisa diketahui oleh saudara Tu Xiuyuan." Tu Xiuyuan menggertakkan gigi. "Berikan warisan milik San Ying," tuturnya. Suaranya dipenuhi kemarahan. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk merampas warisan dari Lei Yang dan San Ying. Namun kini, kedua warisan itu justru dipegang oleh Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan tetap tenang, senyumnya tak lekang. "Sepertinya, bahkan jika aku memberikan warisan ini kepada saudara Tu Xiuyuan, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar dari sini hari ini," ujarnya. Mendengar itu, Tu Xiuyuan sedikit terkejut. "Tampaknya Xiao Yan ini telah mengetahui rencanaku," pikirnya. "Mungkinkah Xiao Yan tahu mengenai orang-orang yang berada di belakangku?" Tu Xiuyuan berada di persimpangan dilema. Ia tentu saja menginginkan warisan di tangan Xiao Yan. Di sisi lain, ia telah bekerja sama dengan pasukan di belakangnya untuk menghabisi Xiao Yan. Ia benar-benar bingung harus memihak siapa. Setelah sedikit merenung, Tu Xiuyuan mendekati Xiao Yan. "Aku telah mendapatkan perintah dari wakil pemimpin Yang Mulia Jin Wuye," katanya. "Bagaimana jika Yang Mulia Xiao Yan kembali ke aliansi Dosian dengan para prajurit surgawi? Saudara Xiao Yan bisa bergabung dengan prajurit surgawi di bawah kendali Jin Wuye. Dengan begitu, aku akan bisa menjagamu tetap aman di dalam aliansi Dosian. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang dimiliki wakil pemimpin Jin Wuye, saudara Xiao Yan benar-benar tidak akan mendapatkan masalah apapun di aliansi Dosian di masa depan." Xiao Yan tersenyum tipis. "Tawaran itu memang terdengar bagus," katanya. "Tapi bagaimana jika aku menolak apa yang baru saja kau usulkan, Tu Xiuyuan?" Tiba-tiba, seorang jenderal pemimpin pasukan surgawi yang berdiri di samping Tu Xiuyuan menyela. "Jika Yang Mulia Xiao Yan menolak," katanya, "aku khawatir Yang Mulia Xiao Yan tidak akan bisa keluar dari sini hari ini." Xiao Yan tersenyum santai. "Aku punya intuisi," katanya. "Tampaknya, meskipun aku tidak setuju dengan kalian, aku akan bisa pergi dari sini hari ini." Tu Xiuyuan mengejek. "Apakah dengan kekuatan dogat bintang satumu, kau benar-benar akan bisa pergi? Apakah kau berpikir bisa mengalahkan kelompokku hanya dengan mengandalkan warisanmu?" Xiao Yan hanya tersenyum. Senyumnya mengandung ejekan yang jelas. Tu Xiuyuan kembali berbicara. "Aku akan memberimu satu lagi kesempatan untuk berpikir. Aku benar-benar khawatir jika kau menolak, kau akan berakhir di sini hari ini." Xiao Yan mengangguk. "Seperti yang kubilang,
Tawaran itu memang sangat menggiurkan, katanya, tapi sejujurnya, aku punya permusuhan dengan wakil pemimpin Jin Wuye, dan membunuhnya adalah keinginanku. Oleh karena itu, jika aku tunduk kepadanya, bukankah itu akan melanggar hati nuraniku? Semua orang tertegun. Xiao Yan baru saja mengungkapkan perasaannya, juga konfliknya terhadap wakil pemimpin aliansi, Jin Wuye. Ini berarti di masa depan, Xiao Yan tidak akan memiliki pijakan lagi di aliansi Dosian. Baik Tu Xiuyuan maupun Jenderal Pasukan Surgawi terkejut. Jenderal Pasukan Surgawi segera berkata kepada Xiao Yan, apakah kau tahu apa yang baru saja kau ucapkan? Kau sepertinya tidak hanya menolak, tetapi juga menantang wakil pemimpin Jin Wuye. Jika begitu, tidak akan ada ampun lagi untuk yang mulia Xiao Yan. Selesai berbicara, sang jenderal menoleh ke arah Tu Xiuyuan. Kita tidak perlu membuang banyak waktu, sebaiknya kau segera menghabisi yang mulia baru surga ke-9 ini. Tu Xiuyuan sedikit mengerutkan kening. Perkataan sang jenderal terdengar seolah ia adalah bawahan Tu Xiuyuan. Ini membuatnya sangat kesal. Aku bukanlah bawahan dari jenderal, kata Tu Xiuyuan dingin. Aku ingin membantai Xiao Yan ini sendirian, tapi aku ingin membiarkan jenderal menyelesaikan semuanya sendiri. Terlebih lagi, dengan kekuatanku, membunuh seorang dojat bintang 1 hanyalah sebuah lelucon. Sang jenderal sedikit terkejut dan marah. Kau harus memperhatikan identitasmu, katanya. Kau harus membantuku, dan jika tidak, aku akan melapor kepada wakil pemimpin Jin Wuye. Jika kau berhasil membantuku, maka di masa depan kau juga akan mendapatkan hadiah yang bagus. Tu Xiuyuan tetap acuh tak acuh. Aku, Tu Xiuyuan, tidak membutuhkan belas kasihan dari tentara surgawi, katanya. Sang jenderal sangat terkejut melihat Tu Xiuyuan yang tidak ingin ikut campur. Ia hanya bisa menggertakkan gigi sebelum akhirnya mengeluarkan perintah pada belasan prajurit di belakangnya. Ia memerintahkan para prajurit untuk membantai semua anggota kelompok yang mulia Xiao Yan. Para prajurit pun bersiap. Sementara itu, Tu Xiuyuan sedikit mundur, benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Meskipun begitu, ia tetap bersiaga, mencari kesempatan terbaik untuk menyerang Xiao Yan saat lengah. Mereka dikepung belasan prajurit surgawi yang sangat kuat. Xiao Yan dan timnya, yang paling kuat diantaranya adalah Bai Ling, tampak cemas. Bai Ling, meski mengerutkan kening dan menyadari bahwa kekuatan musuh jauh melampaui mereka, tetap tak gentar. Ia bahkan bersiap maju untuk membantu Xiao Yan. Seorang jenderal prajurit surgawi bernama Wu Gong melihat Bai Ling hendak ikut campur. Ia berkata pada Bai Ling bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Mereka hanya menginginkan nyawa Xiao Feng, dan menyarankan Bai Ling untuk pergi. Namun, Bai Ling menjawab tajam, jangan sombong, Jenderal Wu Gong. Jika kau menginginkan nyawa Xiao Feng, kau harus melangkahi mayatku dulu. Wu Gong menyipitkan mata mendengar ucapan Bai Ling. Ia berkata, jika begitu, maafkan aku terpaksa bertindak kejam padamu. Setelah itu, ia melambaikan tangan, memberi isyarat. Belasan prajurit surgawi di belakangnya, yang semuanya adalah Dogat ganas, langsung melesat maju. Bai Ling mengerutkan kening dan memerintahkan pasukannya untuk maju. Hansen juga memberi perintah yang sama. Bai Ling sendiri berhadapan langsung dengan Jenderal Wu Gong. Keduanya melesat ke langit, dan benturan dahsyat pun tak terhindarkan. Energi dewa yang kuat memancar dari tubuh mereka. Kekuatan mereka terungkap. Bai Ling memiliki sekitar 130.000 lautan bintang, sementara Wu Gong memiliki 150.000 lautan bintang. Jelas, Bai Ling bukan tandingan Wu Gong. Namun, Bai Ling mengerahkan seluruh kekuatannya. Di awal pertempuran, keduanya tampak seimbang, saling mengeluarkan teknik pamungkas. Ratusan serangan terjadi dalam waktu singkat. Seiring waktu, perbedaan kekuatan lautan bintang mulai terlihat. Dalam benturan terakhir, Bai Ling terpental mundur dan memuntahkan darah. Namun, ia dengan cepat menstabilkan diri, dan energi dewanya kembali meluap. Wu Gong mengerutkan kening, menggertakkan gigi, dan bergumam dalam hati, pria ini tangguh. Meskipun lemah, tekadnya untuk melindungi Xiao Feng sangat kuat. Bai Ling kembali menyerang Wu Gong, dan pertempuran sengit mereka berlanjut. Sementara itu, di perbukitan jauh dari lokasi pertempuran Xiao Yan, dua sosok muncul, Raja Tianzang dan Xiao Yueli. Wajah cantik Xiao Yueli tampak tidak senang. Ia menatap Raja Tianzang dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan di sini? Raja Tianzang menjawab, apakah kau tidak ingin bertemu ayahmu? Xiao Yueli sedikit terkejut. Raja Tianzang menunjuk ke kejauhan dan berkata, ayahmu ada di sana. Xiao Yueli menoleh, mengerutkan kening, lalu menyipitkan mata. Ia merasakan aura di antara kerumunan yang bertempur, namun tidak menemukan aura Xiao Yan. Tidak mungkin ada ayah di sana, aku tidak merasakan auranya, kata Xiao Yueli. Lagi pula, bagaimana kau tahu ada ayah di kerumunan? Raja Tianzang menghela napas. Masalah ini tidak bisa kau pahami sekarang. Ini adalah jalan yang harus ditempuh ayahmu. Anggap saja ia sedang dalam misi kultivasi. Lagi pula, kehadiranmu bisa mengganggu perasaannya. Ini belum waktunya bagi kita untuk ikut campur. Aku hanya ingin memberitahumu, ayahmu masih hidup dan berada tepat di hadapanmu. Xiao Yueli mengerutkan kening.
tetapi ia mulai sedikit mempercayai Raja Tianzang. Ia menyadari bahwa ayahnya sedang menjalani misi di aliansi Dosian. Ia berpikir untuk membantu Xiao Yan dan hendak maju, namun ditahan oleh Raja Tianzang. "Mengapa kau menahanku? Aku bisa membantu ayah dengan membunuh semua anggota aliansi Dosian. Aku akan mengirim mereka ke neraka dan menyiksa mereka di alam bawah," seru Xiao Yueli geram. Raja Tianzang hanya menghela napas. Tiba-tiba, 3 kilatan cahaya melesat di langit melewati mereka. Raja Tianzang melambaikan tangan, dan kekuatan hisap yang kuat menarik 3 kilatan cahaya itu. 3 dewa dari kuil kuno muncul di hadapan Raja Tianzang, sedikit tersenyum. "Jadi ini 3 dewa dari kuil kuno. Apa yang kalian lakukan di sini?" Ketiga dewa menangkupkan tangan, terburu-buru menjelaskan bahwa mereka mendapat pesan dari Xiao Yan untuk datang ke tempat ini. Raja Tianzang tersenyum setelah mendengar cerita mereka. Ia menatap pusat pertempuran dan berkata kepada ketiga dewa, "Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu terburu-buru menyelamatkan Xiao Yan. Kalian bisa menyaksikan pertempuran ini dari sini." Ketiganya tercengang, namun tak bisa membantah. Mereka mengerti bahwa Raja Tianzang mungkin punya cara lain. Akhirnya, ketiga dewa hanya bisa diam bersama Raja Tianzang, menyaksikan pertempuran. Di pusat pertempuran, Bailing dan Wugong masih bertarung. Ledakan terjadi, dan Bailing kembali terpental, memuntahkan darah. Ia tampak sangat lemah. Namun, Wugong juga memuntahkan darah, tanda perlawanan sengit dari Bailing. Keduanya mundur, saling menatap dengan ekspresi dingin. Pada saat bersamaan, Xiao Yan tiba-tiba terpental mundur dan memuntahkan darah. Sosok yang dengan cepat mengejarnya adalah Tu Xiuyuan, yang menyerang Xiao Yan secara diam-diam. Pukulan ini melukai Xiao Yan hingga ke bagian terdalam tubuhnya. Tu Xiuyuan, yang mengejar Xiao Yan, tersenyum dingin. "Jangan salah paham, Yang Mulia Xiao Feng, tujuanku menyerang hanya karena warisan, tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebaiknya kau serahkan warisan itu padaku, termasuk semua yang kau miliki. Dengan begitu, mungkin aku akan mengampunimu." Xiao Yan menyipitkan mata, menstabilkan tubuhnya. Ia tak ingin banyak basa-basi dengan Tu Xiuyuan. Ia menarik napas, dan momentum, dogat, serta bintang-bintang di tubuhnya memancar, bercampur dengan sumber origin dewa. Bintang-bintang itu berubah menjadi keperakan. Tu Xiuyuan menyipitkan mata. Ia tahu lautan bintang perak sangat langka, bahkan di aliansi Dosian. "Ini menarik," gumamnya, "ternyata Yang Mulia Xiao Feng bisa mencapai lautan bintang setingkat itu." Xiao Yan tersenyum, "Itu hanya keberuntungan. Faktanya, ia merasa sulit menghadapi Tu Xiuyuan, bahkan dengan lautan bintang tingkat surgawi. Bukankah kekuatan lautan bintang ini tidak berguna di hadapanmu?" Tu Xiuyuan tersenyum, "Jika kau merasa begitu, mengapa tidak menyerah saja? Di masa depan, meskipun kau tidak memiliki warisan, aku berjanji akan melindungimu." Xiao Yan kembali tersenyum, menatap dingin ke arah Tu Xiuyuan. Ia melihat ketakutan di wajah Tu Xiuyuan, namun tak tahu penyebabnya. "Apakah kau takut padaku?" pancing Xiao Yan. Kata-kata itu mengejutkan Tu Xiuyuan. Sejujurnya, ia memang merinding. Entah mengapa, ia selalu merasakan tekanan saat berhadapan dengan Xiao Feng, seolah ada yang memberitahunya bahwa jika ia berani maju, ia akan mati. Mulut Tu Xiuyuan berkedut. Ia mengalihkan ekspresi, mengejek Xiao Yan. "Itu hanya lelucon. Mengapa aku harus takut pada dogat bintang 1? Xiao Yan masih sedikit tersenyum, lalu menggertakkan gigi. Ia memikirkan cara menghadapi Tu Xiuyuan, juga menantikan kedatangan 3 dewa. Perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Bahkan dengan semua kartu trufnya, ia akan sulit menghadapi Tu Xiuyuan. Jika 3 dewa tidak datang, ia hanya punya satu cara, bersembunyi di balik cangkang kura-kura. Di sisi lain, Tu Xiuyuan tak ingin membuang waktu. Ia melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan luar biasa. Xiao Yan terkejut, merasakan kekuatan origin dewa yang menyelimuti tubuh Tu Xiuyuan. Ia mengerutkan kening, menyadari ia bukan lawan Tu Xiuyuan. Ia hanya bisa bersembunyi. Xiao Yan bersiap mengeluarkan cangkang kura-kura. Dari kejauhan, 3 dewa menyaksikan pertempuran Xiao Yan dengan cemas. Raja Tianzang yang tersenyum berkata, "Jangan khawatir, percayalah pada apa yang akan terjadi. Meskipun kekuatan orang itu sangat kuat, ia tidak akan bisa melukai Xiao Yan." Ketiga dewa menatap ke kejauhan. Sebuah kilatan cahaya melesat dan berhenti di hadapan Xiao Feng. Ketiga dewa menyipitkan mata. Melihat seekor anjing menghalangi serangan Tu Xiuyuan, serempak mereka bertanya pada Raja Tianzang, "Mungkinkah itu anjing neraka?" Raja Tianzang hanya mengangguk, masih tersenyum. Bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak mengeluarkan cangkang kura-kura, cahaya itu mengembun menjadi seekor anjing di hadapannya. Xiao Yan menyipitkan mata, terkejut, ia khawatir anjing itu akan menjadi korban dan berniat meraihnya. Namun, pada saat yang sama, cahaya melonjak dari tubuh anjing itu, mengubahnya menjadi anjing besar berkepala 3. Tu Xiuyuan, yang melesat ke arah Xiao Yan, terkejut dan merasakan hawa dingin dari anjing itu. Ia berusaha menghentikan langkah dan menarik pedangnya. Namun, anjing itu sudah mengeluarkan bola api dari mulutnya, melesat keras ke arah Tu Xiuyuan.
gumpalan api menyelimuti tubuh Tu Xiuyuan. Tu Xiuyuan berusaha menghalau bola api itu, namun sia-sia. Sosok di dalam kepulan api meraung kesakitan. Dalam sekejap, ia menghilang. Bahkan baju zirah Tu Xiuyuan menjadi abu. Setelah kobaran api menghilang, anjing itu perlahan memadamkan api, menyisakan satu lengan Tu Xiuyuan yang tidak terbakar. Lengan itu adalah warisan dari Yang Mulia, sengaja tidak dibakar oleh anjing itu. Xiao Yan terkejut melihat apa yang dilakukan anjing itu. Bersamaan dengan itu, gumpalan jiwa Tu Xiuyuan melesat melarikan diri. Namun, anjing itu kembali membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang kuat menarik jiwa Tu Xiuyuan. Jiwa itu meraung ketakutan saat melesat ke mulut anjing. Dalam waktu singkat, jiwa Tu Xiuyuan dikunyah oleh anjing itu dan menghilang sepenuhnya. Semua prajurit surgawi merinding melihat kejadian itu. Mereka berniat melarikan diri. Namun anjing itu melesat cepat, menghabisi mereka semua. Xiao Yan hanya ternganga, melihat anjing yang awalnya imut ternyata memiliki kekuatan menakutkan. Ia tak menyangka Tu Xiuyuan, seorang pewaris yang mulia, akan berakhir tragis. Anjing itu kembali ke ukuran normal dan menghampiri Xiao Yan. Ia menggonggong 2 kali, seolah memberitahu bahwa semuanya sudah selesai. Xiao Yan menghela napas, mengerutkan kening. Mungkinkah anjing ini mengenaliku?